Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk di bab haqqil jari wal wasiyati bihi. Hak-hak di dalam kita bertetangga, ya. Wal wasiyati bihi, dan berwasiat bihi dengan, ya, bertetangga itu. Kita ini kan makhluk sosial yang tidak bisa mungkin hidup, ya, tidak mungkin hidup sendiri, ya. Kita mempunyai tetangga, dan ini sangat kita kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam bab Riyadhus Shalihin ini banyak hadis-hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, dijadikan satu bab, yaitu bab bertetangga. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau menyekutukan kepada apapun, ya. Tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Baik itu menyekutukan secara, ya, ibadah maupun secara hakikat. Meyakini adanya, ya, kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meyakini selain kepada Allah. Bahkan kita juga bukan boleh meyakini asbab yang ada. Contoh misalnya yang kita sakit, yang menyembuhkan itu dokter, gitu. Itu termasuk diantaranya. Harus kita perbaiki keyakinan, tidak dokter tapi tentunya Allah, tentunya lewat perantara dokter. Ini juga harus kita yakini seperti itu. Makanya diawali dengan alhamdulillah saya berobat sembuh, ya. Ternyata banyak juga orang yang berobat nggak sembuh-sembuh juga ada. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang mempunyai kekuatan. Nah, jangan kita menyekutukan Allah, ya, menjadi ada hukum adah, ya, hukum yang menjadi hukum kebiasaan. Kalau orang yang lapar itu ya mesti makan, ya. Tapi yang menjadikan kenyang itu sesungguhnya Allah, ya, bukan makan kita, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Makanya dia akhiri doa itu, doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan. Yang mengenyangkan sesungguhnya ya Allah, bukan makan, bukan hakikat makan itu sendiri, ya. Semua itu bermuara kepada Allah. Dari sini ini jangan engkau menyekutukan Allah kepada apapun, kepada siapapun. Perintahnya Allah setelah beres urusan kita dengan Allah, kita menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah kepada apapun, pada siapapun.
Perintahnya wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu maka berbuatlah baik. Ya. Kalau sudah tidak ada, berarti kita selalu mendoakannya karena sudah tidak ada orang tua kita. Kalau masih ada, dijaga, dirawat baik-baik sebagai bentuk birrul walidain kita. Kadang-kadang walaupun ya bentuk birrul walidain kita itu oleh orang tua masih sering disalahpahami, ya begitu orang tua itu begitu. Orang tua itu kembali ke anak kecil lagi, jadi manjanya, ya kadang begitu. Jadi sudah apa-apanya sudah mulai berkurang, pendengarannya berkurang. Kalau kita bicara pelan tidak dengar, bicara keras, dikira kita membentak. Ya, ini orang tua begitu. Nah, kita juga nanti menjadi tua ya, begitu. Sudah daya ingatnya sudah mulai turun, mulai berkurang, ya. Sudah dikasih makan, bilang ke orang lain belum, ya, itu begitu. Orang tua itu banyak hal ya, berat. Jadi yang Allah wasiatkan di sini di dalam ayat ini berat semua. Wabidil kurba, dan kepada keluarga atau saudara dekat, pada saudara yang dekat kita, wal yatama, dan anak-anak yatim. Ya. Saudara dekat itu dekat dari ya saudara yang sekandung, ya, dari kita, dari istri kita. Ya. Jadi ayat ini kalau kita mau agak mendalami, yang Allah perintahkan di sini pertama kepada orang tua, kemudian kepada sanak saudara kita, keluarga. Ini berat. Justru banyak orang itu banyak yang dengan orang lain bisa baik, tapi dengan saudaranya sendiri nggak baik. Ya. Justru cocok dengan orang lain, nggak cocok dengan saudaranya. Nah, itu. Makanya Allah di sini memerintahkan itu juga kepada keluarga. Justru kadang sumber permasalahan itu dari keluarga kita sendiri. Nah, di sini nih perlu ya selalu kita jaga, berbuat baik kepada mereka. Ada orang yang bisa tertawa kepada orang lain, tapi kadang-kadang dengan adiknya sendiri itu nggak bisa, nggak tegur sapa, itu ada begitu. Ini kan aneh begitu ya. Maka Allah di sini dalam ayat ini memerintahkan kepada kita. Jadi urusan kita kepada Allah, ibadah kita beres, maka yang dua adalah kepada orang tua, kemudian kepada keluarga kita, keluarga dekat. Wal yatama, dan anak yatim, itu anak yang ditinggal meninggal oleh kedua atau salah satu ataupun kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka sebelum dia balik, ya. Jadi kalau sudah balik ya sudah nggak diyatimkan lagi, apalagi kayak kita nih udah tua-tua begini, sama rata yatim. Kalau yatim udah meninggal semua orang tua, ya rata-rata sudah pada meninggal, balik salah satu atau bahkan mungkin keduanya. Jadi yang dimaksud yatim itu adalah anak yang ditinggal ayahnya ataupun ibunya ataupun kedua-duanya, ya, sebelum dia balik. Kita menjadi bahasa kita ada yatim piatu, ya, kalau yatim ditinggal ayahnya, kalau piatu ditinggal orang tua itu ibunya, atau yatim piatu kedua-duanya. Wal masakini, dan orang-orang miskin, jadi orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, itu miskin. Jadi orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya, bukan kebutuhan gaya hidup ya, tapi kebutuhan pokok, makan, minum, sekolah anaknya, ya itu nggak cukup.
dia untuk makan minumnya, kebutuhan hari-hari, ya. Kemudian untuk menyekolahkan anak, ya, membutuhkan biaya 5 juta 1 bulan, tapi penghasilannya cuma 3 juta. Ini namanya miskin, ya, namanya miskin. Jadi kebutuhan yang itu, kalau kebutuhannya untuk angsuran mobil, ya ini bukan untuk miskin. Saya ini gaji saya 9 juta Pak, tapi untuk angsuran mobil 4 juta, ya, untuk apa? Untuk angsuran rumah, ya 4 juta. Ini saya miskin, ini kurang, ya. Mungkin kalau rumah masih bisa ditolerir, tapi kalau untuk yang aksesoris ya jangan. Ngaku miskin tapi sepatunya harga 4 juta, 5 juta. Ini miskin yang model bagaimana? Memiskinkan dirinya kalau begitu, ya. Jadi miskin itu yang untuk kebutuhan sehari-harinya dia kurang dari penghasilannya. Kalau tidak mempunyai penghasilan tetap, itu namanya fakir, ya, lebih di bawahnya lagi. Jadi dia nggak jelas penghasilan dari mana, ya nggak bisa mencukupi dia dan keluarganya, ini fakir, ya. Yang dibahas di sini adalah wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat, ya, tetangga dekat. Tetangga dekat itu siapa? Di tetangga itu kalau menurut Imam Syafi'i itu 40 rumah ke depan, ke samping, ke belakang, ya. Samping, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi kalau ini mungkin enggak, kalau di hukum ini dimasukkan di apa, di era sekarang mungkin kurang cocok, ya, karena kadang-kadang itu sudah di belakang itu sudah tembok tinggi, kita nggak kenal kadang, ya. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, kanan, kiri, depan, belakang kita ini yang dekat dengan kita. Dihukumi secara uruf, secara kebiasaannya itu. Ya, kalau di kampung ya mungkin tetangga dekat itu dianggap bahwa orang yang satu ambengan dengan kita, ya. Kita kalau kita punya hajat itu kita undang sedikit, itu yang ada yang jauh, ya, tetangga tapi jauh. Kalau mungkin kalau di kota kayak kita ini, perkotaan, ya, tetangga ada yang satu jalur, ya, satu blok, ada yang beda blok. Nah, ini nama tetangga dekat dan tetangga jauh. Sama-sama Perumnas 4 Pak, tapi saya di blok, misalnya rumah saya di blok D, tapi dia blok H. Ini namanya tetangga tapi jauhan, yang jauh. Wah iya, itu sama-sama saya tinggal di blok D, berarti tetangga dekat. Nah, itu dekat. Apalagi samping rumah, kanan kiri, depan belakang, dekat sekali. Ini Allah dalam ayat ini memerintahkan setelah beresnya kita, hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah, yaitu berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga al-jaril qurba wal jaril junubi, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Jadi kalau kita pikir ini sangat luar biasa bahasa Al-Quran ini, ya. Nah, memang karena Allah yang buat Al-Quran. Jadi memang kalau kita pikir kita ada apapun, itu yang pertama mengerti, yang pertama tahu, yang merasakan ataupun yang menolong kita kalau terjadi hal yang mungkin kita perlu pertolongan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi tetangga kita, ya. Nggak mungkin, apalagi kita ini rata-rata perantau, ya. Terus kita ada apa-apa telepon orang di Jawa sana, wah tolong saya ini ya, enggak, ya pasti tetangga kita lah, ya. Makanya hak bertetangga ini sangat harus dijaga. Wasahibil bil jambi, dan orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Wasahibil bil jambi itu bisa diartikan dengan teman, ya, sahabat,
komunitas, satu jamaah. Ini kan wassahibi bil jambi. Teman-teman kita ini menjaga hubungan baik dengan teman, ya, dengan apa ya, jamaah. Ini bisa diartikan juga jamaah wassahibi bil jambi. Kita saling mengenal, saling dekat karena hubungannya bukan tetanggaan, tapi hubungannya karena pertemanan, karena komunitas, ya, karena jamaahnya. Ya. Jadi mungkin bisa jadi Pak Mahfud tinggal di blok G, Pak Haji Mujiono tinggal di blok D, jauh tapi satu jamaah yang sering ketemu di masjid. Ini wassahibu bil jambi. Ya. Jadi orang yang ada kedekatan dengan ini juga harus dijaga, ya, dijaga di dalam pergaulan sehari-hari, ya, dijaga. Dan untuk hubungan baik jangan sampai hubungan itu jauh. Wa ibnis sabili, dan orang yang dalam perjalanan, orang yang musafir, bisa diartikan secara luas itu misalnya tamu, ya, tamu itu termasuk, ya. Maka kalau ada tamu kita berbuat baik kepada mereka. Orang yang dalam perjalanan tentunya perjalanan yang dalam rangka kebaikan, bukan perjalanan yang dalam rangka maksiat kepada Allah. Orang perjalanan tapi dia niatnya perjalanan itu mau merampok, yaitu tidak Ibnu Sabil. Nah, sampai Ibnu Sabil juga ini masuk di dalam asnaf, di dalam apa? Zakat, ya. Orang yang kehabisan bekalnya di tengah jalan, kita bisa ambilkan itu dari uang zakat kita. Tentunya perjalanannya perjalanan baik. Ada orang yang kehausan mungkin mampir, kita kasih minum, berbuat baik, ya, kasih makan kalau perlu, ya. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa harta yang tidak dihisab di hari kiamat itu termasuk diantaranya adalah harta yang dipakai untuk menghormati tamu, ya, kalau ada tamu itu dikasih makan, itu harta yang kita pakai untuk menghormati tamu itu tidak dihisab oleh Allah. Artinya langsung otomatis menjadi kebaikan, ya. Jadi kadang kita ini kan malah kalau ada tamu merasa terganggu, ya. Nah, ini. Maka Nabi Ibrahim itu kalau makan itu tidak mau sendiri, ya. Nabi Ibrahim itu kalau makan mencari orang, teman. Siapa tahu ada Ibnu Sabil, ada orang yang dalam perjalanan dipanggil untuk diajak ke rumahnya makan bersama. Sering-sering mengadakan makan bersama. Nanti saya yang diundang, ya. Jadi nggak mau makan sendiri, gitu, ya. Jadi orang-orang sufi itu begitu. Jadi ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada kita, itu selain urusan kita beres kepada Allah, ibadah kita beres kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka berbuat baik kepada orang tua. Ini urusan manusia nih, semua ini. Ya, kemudian dengan keluarga, dengan orang yang dekat, hubungan keluarga dengan kita, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, yang jauh, ya, orang yang dalam satu komunitas dengan kita ataupun dekat dengan kita. Dalam perjalanan ini semua adalah urusannya tidak ada lagi kepada Allah, tapi hubungan kepada sesama. Dilanjutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua. Qala, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrisu. Muttafaqun alaih. Qala, Rasulullah bersabda, ma zala Jibrilu, Jibril tidak henti-hentinya,
Ya, tidak henti-hentinya untuk apa? Yusini, berwasiat kepadaku, kata Rasulullah. Tentang apa? Bil jari, tentang tetangganya. Di malaikat Jibril itu berpesan berkali-kali terus menerus tentang urusan bertetangga. Ya. Sampai-sampai hatta dzanantu, aku mengira bahwa nanti akan ada syariat dari Jibril ini, annahu yuwarisu, bahwa tetangga itu ikut berhak untuk menjadi ahli waris dari hartaku. Karena seringnya ya Rasulullah dapat wasiat dari Jibril tentang pertetanggaan ini, Rasulullah mengira nanti itu mungkin ada gitu tentang hukum-hukum waris itu masuk di dalam tetangga atau tangga itu mungkin satu saat masuk di dalam ahli warisku. Karena begitu intensnya malaikat Jibril berwasiat tentang pertetanggaan, ternyata nggak ada kalau di dalam ahli waris nggak ada ya, nggak masuk ya, karena saking seringnya ya, bahwa malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah itu donan mengira nanti itu ada syariat mungkin gitu tentang pertetanggaan. Ini karena pentingnya, karena orang bermasalah itu ya rata-rata bukan orang jauh ya, dengan orang dekat tentunya. Karena kalau orang jauh jarang ketemu, ya nggak pernah ketemu, bagaimana mau bermasalah. Ya kita ini yang sehari-hari ketemu ini potensi bermasalahnya besar. Maka di sini ada wasiat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan sahih hadisnya. Makanya karena seperti itu beratnya kita menjaga hubungan di dalam sosial kepada tetangga kita. Kalau mau bikin rumah ya, kita mau beli rumah, kita mau menetap, itu melihat siapa nanti si tetangga kita. Siapa sih orang yang di situ itu, siapa modelnya kayak apa sih? Pelajari dulu. Karena menjadi ketika kita sudah tinggal di situ, maka menjadi sebuah lingkungan yang akan kita ada di situ. Nanti anak-anak kita bergaul di situ. Nanti anak-anak kita, keluarga kita bersosial di situ. Karena manusia itu tergantung juga dari lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, ya insya Allah dia untuk menjadi baik mudah. Kalau lingkungannya itu buruk, maka untuk potensi menjadi buruk juga mudah. Karena lingkungan terbawa lingkungan, apalagi anak-anak ini. Ya, kalau dihidup di lingkungan yang baik, saya yakin berbeda. Anak yang hidup lingkungan tiap hari dibawa ke masjid, ke musola, ya, ke tempat pengajian, sehingga mereka menjadi komunitas. Mempunyai teman-teman itu komunitasnya ya di masjid, kemudian di musola, kemudian di tempat-tempat ngaji. Itu beda dengan anak-anak yang tiap hari mungkin dibawa ke pasar, yang komoditasnya di pasar sana, anak-anak bebas ya. Nggak ada aturan di sana misalnya, itu pasti beda. Ini karena apa? Pendidikan di dalam lingkungan ya, di dalam lingkungan. Kadang itu kalau anak-anak pasar kan bandel-bandel ya misalnya ya, seperti itu. Ya, bukan nggak boleh di pasar juga nggak boleh, tapi bukan nggak boleh nanti nggak buka pasar repot. Ya artinya itu. Jadi di sini harus kita pelajari siapa tetangga kita, siapa nanti di sini ketika ini komunitas dan siapa. Ya, karena ini. Jadi diingatkan terus, intinya diingatkan terus Rasulullah, diingatkan malaikat Jibril tentang apa? Tentang pertetanggaan. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar." Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. "Idza tabahta maraqatan faqtir ma'aha." Kalau kamu lagi masak, ya. Idza tabakta, kalau aku masak marokotan masakan lah gitu ya. Faktir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironaka, maka berbagilah dengan
tetanggamu. Jadi kalau kamu masak ya kuahnya diperbanyak supaya bisa berbagi dengan tetanggamu. Tapi ini makna ini juga jangan dimakan mentah-mentah, nanti betul-betul tetangganya nanti diantar kuahnya saja ya. Nanti bukan kebaikan malah jadi fitnah ya. Artinya itu jangan engkau, ada dalam riwayat lain, jangan kau siksa tetanggamu dengan bau masakanmu contohnya. Jadi kalau kita lagi masak bau kita kira-kira baunya kok menyengat, masak padahal yang dimasak ikan asin ya. Itu biasanya kan kemana-mana baunya. Minimal itu berbagi dengan tetangganya. Kalau memang misalnya kita lagi masak agak enak nih gitu ya, jangan dinikmati sendiri. Nah sekarang ini juga biar dikiaskan, bisa dikiaskan dengan tidak hanya baunya. Kalau bahasanya itu jangan kau menyiksa tetangga dengan bau masakanmu, dengan ininya juga, dengan gambarnya juga ya. Ini sering saya sampaikan ke ibu. Kalau masak enak itu kalau memang enggak nyampe ke tetanggaannya ya nggak usah diposting di media sosial. Nanti orang yang wah alhamdulillah hari ini saya masak ikan bandeng wah ya, atau bandeng presto, gambarnya saja dikirim ke Facebook tapi makanannya di dalam rumah ditutup dengan ya, ini tidak boleh seperti itu ya. Artinya enggak ya, tujuannya apa gitu ya, tujuannya apa. Ya sudah kalau masak ya masak saja, kalau nggak bisa berbagi nggak usah hanya berbagi dengan ininya saja. Karena ada mungkin sebagian dari tetangga kita ini yang nggak mampu seperti itu ya, untuk makan hari itu saja susah. Ini urusan hati ya, urusan hati. Ya, pokoknya yang penting ya diposting, nggak penting nggak usah gitu. Jadi menyakiti tidak hanya lewat baunya. Dan tadi bahasa berbagilah diperbanyak tadi ya, artinya kalau kita apa adanya hadis ini wah repot kan. Nanti dagingnya di rumah, kuahnya saja diantar ke tetangganya. Nah, tetangganya bilang apa? Nah kalau kuah memang kita dikira ini nggak bisa masak kuah begini kan gitu ya. Ya intinya yang pantas lah kalau ngantar orang ya, yang pantas dikira-kira kira-kira pantasnya gimana. Ini urusan bertetangga ini. Tidak hanya itu, bahkan tetangga itu kalau seandainya kita punya tumbuhan, punya tanaman, punya taruh buah-buahan yang ada dahannya yang masuk ke tetangga kita, itu menjadi milik bersama ya, menjadi milik bersama. Kita punya mangga nih ya, terus ada yang menjulur ke tetangga kita, sudah itu kalau memang milik itu milik bersama, nggak usah bilangin aja Pak kalau di situ ambil aja gitu, nah gitu nggak usah ini ya. Jadi, tetangganya orang mohon maaf lah sini repot ya nanti ya gitu. Nanti kalau ke tetangga itu berarti boleh ya diambil menurut Islam ya. Iya begitu Pak. Besoknya pagi punya ayamnya ke tetangganya. Wah kemarin bilang Pak bapak sebelah itu katanya kalau sudah masuk ke tetangga milik kita mah ambil itu ayamnya mah ya, dipotong ayamnya. Alhamdulillah Pak kemarin saya sudah potong ayamnya. Repot. Jadi ini bertetangga ini. Dan tetangga itu adalah ujian juga bagi kita ya, makanya disuruh berbuat baik itu karena menjadi ujian kita. Ada tetangga yang baik, ada tetangga yang kurang baik, ada yang tetangga ya begitulah, kita semua merasakan lah ya begitu. Maka kita harus berbuat baik apapun. Nah, tetangga kita itu harus kita selalu berbuat baik, karena keburukan orang lain jangan mempengaruhi kebaikan kita. Ini yang paling penting. Kita ini kan masih tahap masih balas dendam ya kan. Kau jual saya beli, kalau kamu baik saya baik, kalau kamu jahat saya jahat. Sesungguhnya orang baik itu tidak terpengaruh kebaikannya dengan keburukan orang lain. Silahkan orang lain berbuat buruk sama saya adalah orang baik, saya akan tetap berbuat baik. Itu orang baik.
Kalau kita ngantar makanan orang yang biasa nganterin kita itu ya biasa, ya. Tapi ngantri makanan kepada orang yang nggak pernah sama sekali peduli dengan kita, lah itu yang luar biasa. Kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu biasa. Yang diharapkan itu adalah orang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, lah ini top ini. Ini yang contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika berjalan sholat diludahi, ya tidak hanya ludah bening nih, ludah yang sampai keruh itu nih, ya ibaratnya yang ada campuran itu, ya tiap sholat dilempar batu di ludah. Tapi ketika sakit Rasulullah duluan yang menjenguk karena tetangga nih, Jadi Rasulullah tidak membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi keburukan dengan kebaikan yang akhirnya dengan itulah sehingga Rasulullah sukses ya di dalam berdakwah. Ya, bahwa ini benar-benar orang memang luar biasa ini. Ya. Sehingga saya bersaksi bahwa kemudian Muhammad adalah Rasulullah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dua hadis ini menjadi ilmu kita yang kita bisa amalkan, ya, kita bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang kita tidak bisa jauh dengan ini, ya, karena kita hidup tidak di dalam hutan sendirian, tapi kita bersama orang lain yang di dalam hak kita ada haknya orang lain. Tip kita yang beli, ya, motor kita yang beli, tapi mohon maaf artinya bukan berarti itu motor tidak boleh di setel kenceng-kenceng ataupun tape recorder tidak boleh kenceng-kenceng karena punya kita, tapi ada hak tetangga kita yang perlu kita lindungi, yang perlu ya kita jaga sehingga hal keburukan satu di antara yang lain bisa terhindarkan. Seperti itu. Ini pulul, ini kan tip-tip saya beli kencang sekali, ya tetangganya terganggu, mengganggu orang lain. Jadi mengganggu orang lain itu merupakan keburukan. Setelah kita beres urusan kepada Allah, jangan berbuat buruk kepada orang lain. Demikian, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.